Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada saudara saya, dia kerja di Bank BUMN. Di awal kontrak Bank dia apa kerja? Ya Ustadz, Dia kerja di mana? Bank BUMN. BUMN. Di awal dia masuk, dia ada assign ikatan dinas 5 tahun, nggak boleh resign. Ya. Kalau resign sebelum ikatan dinas selesai, dia denda 200 juta. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah dia udah dapat ilmu dan dia mau resign, tapi masih bingung di dendanya itu. Sedangkan sisa di ikatan dinas 7 bulan lagi. Apa Ustadz yang harus dia lakukan? Kalau dia tidak bayar dendanya, ijazahnya ditahan oleh Bank BUMN tersebut. Kalau ijazah ditahan bagaimana? Ya mungkin untuk kedepannya cari kerja mungkin agak susah. Jadi karyawan ya susah, tapi jadi pemilik perusahaan susah? Oh enggak Ustadz. Enggak kan ya? Baik. Berarti ini kesempatan agar dia tidak menjadi karyawan. Iya Ustadz. Kesempatan agar dia mencari usaha yang langsung jadi pemilik usaha. Walaupun usahanya itu kecil-kecilan, jual gorengan nggak ada masalah. Tapi dia pemilik, tidak perlu ijazah kan? Tapi tukang masak yang ngelamar minta ijazahnya. Jika misalnya dia coba ada, kita tanyakan orang terkait di Indonesia, ada ijazah dia? ada yang nggak ada Ustadz. Umumnya nggak ada. Coba tanyakan, ijazah SD-nya tanyakan, punya dia apa tidak? Iya Ustadz. Karena itu dia jadi pengusaha besar. Yang punya ijazah S3 seperti saya, yang nggak akan besar-besar usahanya. Karena andalannya ijazah. Iya Ustadz. Paham itu? Maka hikmah, nikmati hikmah ini dengan tidak berandalkan ijazah lagi. Sekarang dia menjadi seorang pedagang tangguh. Bila dia hanya masih ada ijazah, maka tergantung seluruh hidupnya dikit-dikit ijazah, dikit-dikit ijazah. Paham itu? Ada salah seorang konglomerat di Saudi Arabia, saya tahu dari kisah pribadi beliau, diceritakan salah seorang syekh di sana. Orang kaya ini dia menguasai trading besar-besaran di Arab Saudi untuk trading barang-barang penting dari luar negeri. Dia tidak tamat SD, karena memang di Arab Saudi tidak ada SD. Di sana ada madrasah ibtidaiyah. Ya, tidak makan sekolahan, orang biasa. Tapi untuk mengangkat pegawai orang kepercayaannya, dia punya satu trik, kata Syekh yang menceritakan ini, punya satu cara bagaimana menguji orang ini layak atau tidak menjadi orang kepercayaan dia. Silakan daftar, gaji sudah sediakan dengan gaji yang tertinggi oleh dia untuk pekerjaan yang sama dimanapun juga perusahaan yang lain, gaji dia jauh lebih tinggi. Bagaimana dia cara tesnya? Nggak ada tes psikologi, nggak ada tes TPA, nggak ada semua tes itu, nggak ada. Datang air will bill, satu kontainer barang datang dari Amerika atau dari Jepang atau dari mana. Dia bilang, ini urus. Kalau barang itu sampai di depan saya, kamu lulus. Tidak satu pun tanda tangan saya berikan dan surat-surat saya tidak berikan. Terserah bagaimana caranya. Cakep atau tidak? Tanpa ijazah, orang punya ijazah belum tentu bisa ngurus ini. Tapi dia dahulu, kata dia, saya berusaha dengan cara seperti itu dulu. Tanpa ijazah saya memulai usaha trading saya. Tapi keahlian, kepintaran dan cara bernegosiasi tadi yang luar biasa. Bukan dengan sogok juga, tidak mesti ada sogok ya. Kalau itu ujung-ujungnya sogok tuh kalau gitu, enggak. Jelas. Ustadz, bagi dia tidak perlu ijazah, kata dia. Gaji yang telah dia kumpul selama ini, misalnya udah ada 120 juta, itu mau dia kasih ke fakir miskin atau dia nikmati? Apa kasusnya ini yang gaji dari bank riba tadi? Iya. Kalau dikasih fakir miskin seluruhnya, masih bisa hidup, masih ada uang dia yang lain, yang halal. Mungkin dia sisakan sekian bulan gitu Ustaz. Ya. Sisakan untuk kebutuhan setahun ke depan, kebutuhan minimal dia, sisanya berikan kepada fakir miskin. Jelas. Jika ada uang untuk bayar penalti 200 juta, dibayar atau gimana Ustaz? Jangan bayar, enak aja bang dapat uang. Kan tadi masalah ijazah. Iya Ustaz. Terus saya katakan apa fungsi ijazah? Kata antum untuk hidup ke depannya Ustaz. Hidup ke depan untuk jadi orang kaya raya, jangan pakai ijazah. Kalau pakai ijazah nggak bakal kaya raya Anda.
Seperti orang yang mengandalkan ijazah-ijazah ini kan nggak kaya raya ini. Coba tanya yang tak pakai ijazah, itu kaya raya, yakin saya. Ya. Paham antum? Syukur Ustaz, jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal salah seorang teman, betul saya bisa katakan kaya raya. Perusahaannya di Jakarta, dia tinggal di ujung Pulau Jawa, di Lombok. Kerjanya hanya belajar, mengaji, kemudian olahraga berkuda dan lain-lain yang dia sukai. Ya, dia cerita sukses dia. Alhamdulillah saya sukses Ustaz karena saya DO dari ITB. Bagus. Kalau saya selesai S1 di ITB di waktu itu mungkin saya seperti yang lainnya, karyawan. Tapi karena dengan DO dia menjadi bulat dalam usaha dan punya perusahaan-perusahaan, berapa perusahaan besar dalam accounting milik dia. Patennya untuk lisensinya untuk Indonesia dia yang punya. Jelasan itu, jangan pernah takut dengan masalah bila Anda bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.